Oh, ini coba lihat videonya guys ya. Ini di Kelang ya, tepatnya di Kelang. Namun ada satu momen yang aneh saya lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Hari ini balik lagi bersama saya Indra S7 yang selalu menyapa Anda setiap saat. Ya, semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani dan juga rohaninya, serta segala bentuk kegiatan dan aktivitas kita diberikan kemudahan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, karena masih lagi momen Idul Fitri, jadi saya merasa sangat momen bahagia itu masih terasa ya guys ya dalam hati saya ini. Apalagi rasa keingintahuan saya bagaimana sih ya terkait tentang keadaan yang ada di Malaysia apabila Hari Idul Fitri tiba, terutama itu di kampung-kampung ya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Malaysia yang ada di sana di momen Hari Idul Fitri? Kebanyakan dari masyarakat Malaysia itu melakukan hal apa saja sih di Hari Idul Fitri tersebut? Nah, saya cari informasi, saya cari video tersebut. Dapatlah satu video ya guys ya yang menunjukkan kepada saya secara tegas tentang apa-apa saja yang dilakukan oleh orang-orang Malaysia di momen Hari Idul Fitri ini guys. Nah, nanti di video ini kita akan melihat juga, mengkomparasikan dengan ya, karena apa guys? Karena ada orang yang memberikan saya masukan ya, Bang Indra coba tengok juga lah bagaimana Hari Idul Fitri di tempat abang tuh bagaimana. Nah, nanti saya komparasikan juga guys ya, bagaimana keadaan situasi Idul Fitri di sekitar rumah saya guys. Ini nggak jauh-jauh ya, hanya 100 atau 150 meter saja dari rumah saya. Kita akan lihat bagaimana situasi dari video itu. Nah, sebelum kita mereaksinya guys, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support channel ini, silahkan kalian dukung dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan guys, langsung saja karena saya sangat penasaran sekali, saya baru menemukan video itu dan sebenarnya bagaimana sih situasi keadaan ya, dan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang Malaysia saat momen Idul Fitri di kampung-kampung. Kita akan mereaksi video itu sekarang juga. Hai, assalamualaikum, selamat hari raya untuk semua kawan saya yang ada di Indonesia maupun di Malaysia ya guys ya. Di video kali ini saya akan sedikit sharing suasana hari raya di Indonesia dan di Malaysia ya guys ya. Dan ini khususnya di tempat ini, daerah Pandeglang, Banten, Indonesia. Alhamdulillah dapat kiriman video dari Mbak Ita Masita. Nanti saya akan kasih link channelnya ya guys ya. Dalam video ini suasananya memang ramai ya guys ya. Waktu ini malam takbir raya ya guys ya. Semua pada nak takbir keliling. Ada yang naik motor, ada yang naik kereta, terus ada yang naik truk itu ya guys ya. Tapi kalau dekat Jawa, kalau kampung saya itu ada yang jalan kaki ramai-ramai bawa opor ya guys ya. Tapi saya tak pasti kalau sekarang kan, sekarang ada lagi ketak ya guys ya. Jadi suasananya memang ramai, Masya Allah, ramai sangat-sangat. Oke, sekarang video dari tempat tinggal saya ya guys, saya dekat Malaysia, dekat Kelang. Dan suasananya itu sepi ya guys ya. Malam takbir raya itu sepi sebab semua dah pada balik kampung ya guys ya. Kawasan ini memang, walaupun kawasan ini di kampung juga, tapi kebanyakan tuh setiap orang tuh mesti ada kampungnya masing-masing ya. Contoh macam suami saya itu kampungnya dekat Perak. Jadi tapi untuk tahun ini kita tak balik raya ya guys ya, sebab anak saya masih demam lagi. Dan sekarang saya tak sengaja lalu dekat kampung Sungai Udang ya guys ya. Dan ini saya terkejut tengok ada pelita dari ujung sana sampai masuk ni dalam gang ya guys ya, gang kecil ya guys ya. Ini Masya Allah ramai, meriah ya guys ya, meriah. Walaupun gang kecil sempit gini, tapi dia masih ada pasang
pelita ya guys ya. Jadi saya tuh nampak Cantik tuh ya. jarang-jarang dekat Klang nih, kawasan Klang nih memang saya jarang ada pasang pelita ya guys ya. Tapi kalau dekat Perak sana, kat kampung mak mertua saya tu memang sepanjang jalan itu dipenuhi dengan lampu Oh, pelita nih ya guys, guys ya. Ini tunggu Masya Allah ya. cantik. Kita pause di sini, coba lihat videonya guys ya. Ini di Kelang ya, tepatnya di Kelang. Namun ada satu momen yang aneh saya lihat di sini. Memang ada juga ya di tempat saya, ada juga yang seperti ini ya, menghidupkan pelita di mana-mana. Tapi ini jumlahnya sangat banyak sekali, terlihat sangat meriah sekali di sana guys ya. Tapi orangnya memang sangat sunyi ya, karena dikatakan tadi di Kelang itu banyak orang-orang yang perantauan. Jadi mereka merata itu sudah pulang kampung ya guys ya. Namun sini saya lihat ada video yang memang sangat menarik sekali dari video yang ditampilkan, yaitu adalah ada pelita di situ dan sangat banyak sekali jumlahnya, dan ada juga rumah-rumah kampung gitu ya, masih terjaga tradisinya, originalnya ya guys ya, dan susunan kayunya itu masih mengingatkan banyak orang akan rumah-rumah tempo dulu ya guys. Wow, sangat klasik ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sangat ya guys ya. Saya tak sengaja tadi lalu ya guys ya, jadi saya patah balik mau tengok ya guys ya. Dan suasananya tuh ya, sepi ya guys ya, masih sepi lagi, semua dah pada balik kampung. Dan perbezaannya tuh kalau dekat sini tuh takbirnya tuh ada, tapi selepas ini ya guys, selepas maghrib, salat maghrib tuh. Dan ini dekat kawasan surau ya guys ya, kawasan surau tuh ada takbir tapi kecil ya guys ya, tak begitu dengar. Dan apa namanya, dia kebanyakan tuh kalau dekat sini nih takbirnya tuh sekejap je ya guys ya. Tak kalau di Indonesia tuh kan sampai subuh masih ada takbir, suara takbir gitu ya guys ya. Tapi kalau kat Malaysia nih jarang ya guys ya. Jadi nampak macam lain sikit lah kalau dengan ini Indonesia. Dan ini sekarang saya nih, maaf ya guys ya, ini saya lagi belajar main meriam ya guys, meriam anak saya ya guys ya. Dan untuk video ini suasana hari raya kedua ya guys ya, suasana hari raya kedua di Indonesia ya guys ya. Ini di Pandeglang tadi ya, Banten. sama dekat Pandeglang, Banten juga. Dan suasananya itu jalan itu ya guys ya. Sebab apa? Kebanyakan kalau dekat Indonesia tuh hari raya kedua tuh kebanyakan pergi jalan-jalan ya guys ya, pergi jalan-jalan. Ada yang pergi macam pergi berpiknik ya, ada apa namanya, berpariwisata di dekat pantai, ada yang juga dekat zoo atau kebun binatang gitu ya guys ya kalau Indonesia. Ada juga yang yang bersilaturahmi dekat mungkin kerabat atau keluarga ataupun kawan gitu ya guys ya. Tapi dari pengalaman saya selama saya tinggal Indonesia dulu kan, kalau hari pertama dekat Indonesia itu jiran atau tetangga itu akan datang berbondong-bondong bersilaturahmi gitu ya guys ya. Kalau dekat sini, kalau dekat kawasan saya nih jarang jiran-jiran tuh yang bersilaturahmi itu, jarang-jarang, kecuali kerabat ya guys ya. Tapi kalau dekat kampung mak mertua saya, kalau dekat kampung mak mertua saya itu memang sama sebiji dekat Indonesia ya guys ya. So jiran itu akan datang, nanti akan gantian yang gitu ya guys ya. Dan kalau di Malaysia ni kebanyakan anak-anak kecil yang ramai itu datang bersilaturahmi itu memang ada anak-anak kecil, budak-budak gitu ya guys ya. Dan minta duit raya kebanyakan ya guys ya. Sama juga dekat Indonesia pun ada juga. Dulu waktu saya kecil-kecil nih datang ke sana jiran ke satu, kedua, ketiga itu pasti minta duit raya ya guys ya. Pasti kan. Dan ini suasananya Masya Allah ramai sangat ya guys. Ini suasananya masih ramai. Dan sekarang video ini di kawasan saya pula ya guys ya. Ini dekat Malaysia, dekat Klang, dekat kawasan tempat tinggal saya ya guys ya. Suasananya hari raya kedua tuh sepi.
Ini memang sepi gila, memang sepi, tak ada apa ya guys ya Allah. Untuk tahun sepi lepas ya, tu saya guys. ada balik kampung, memang ramai gila, memang ramai ya guys ya. Kalau dekat kampung saya, dekat kampung suami itu memang ramai ya guys ya. Tapi kalau dekat kawasan sini sepi, sebab semua dah Sebentar, pada guys. balik kampung ya guys. Ini Kita tengok. pause dulu ya. Ternyata mungkin di daerah Kelang ini banyak sekali orang-orang perantauan nih guys ya. Karena terlalu banyaknya perantauan di sana, maka kalau raya itu terlihat sepi ya. Itu karena apa? Karena penduduk di sana itu rata-rata pulang balik ke kampung, ke rumah orang tua, ke rumah mertua ya guys ya. Jadi tinggallah Kelang ini guys ya. Mungkin hanya ada beberapa saja yang masih ada di sana saat momen Lebaran itu guys. Atau mungkin kenapa orang-orang di Kelang itu banyak sekali perantauan guys. Atau mungkin di Kelang ini banyak kilang-kilang yang orang bekerja di sana guys. Jadi orang pada merantau ke daerah Kelang ini guys. Silahkan Anda komen aja di bawah karena saya selalu membutuhkan informasi yang penting dari Anda semua. Oke, kita lanjutkan lagi. Di jalan pun lengang, tak ada orang pun. Ini dalam pukul berapa nih? Sekitar pukul 2 petang ya guys ya. Kedai pun sepi semua ya. banyak yang masih tutup. Kedai pun semua masih ada yang buka kan 1-2 gitu ya guys ya. Tapi untuk suasana jalannya itu lengang ya guys ya. Sebab tahu sendiri kan kalau kawasan sini ini, walaupun sini kampung, ini kawasan kampung ya guys ya. Tapi kampung ya. walaupun ini kampung, tapi setiap rumah, setiap orang tuh pasti ada kampungnya sendiri ya guys ya. Contohnya macam suami saya itu orang Perak, jadi balik kampung dekat Perak gitu ya guys ya. Ada juga jiran saya orang Sabah, orang Terengganu, ada yang Sarawak, ada yang Johor pun ada. Semua dah pada balik kampung. Terutama kawan saya, bestie saya itu balik kampung dekat Ipoh saja. Kalau tak Ipoh, bukan Ipoh, dia pergi balik kat Kerik ya guys ya. Dan yang satu lagi tu orang Kerik. Lampung tu, dia balik kampung dekat suami dia dekat Negeri Sembilan ya guys ya. Jadi saya Negeri seorang-seorang Sembilan. je dekat sini. Walaupun tapi tak apa, nanti kalau dah anak saya dah sehat walafiat, dah boleh ini, saya akan balik kampung juga ya guys ya. Sebab Sepi di jalanan ya, kasihan sepi juga sekali. kan anak kan tengah demam apa-apa semua kan, takut nanti berjangkit kat saudara-saudara gitu ya guys ya. Jadi Tapi tak gini apa. guys, tapi Okey lah gini itu. ya, kita pause dulu. Mungkin pada saat setelah lebarannya mungkin semua pada berdatangan lagi ke Kelang ini guys. Lalu suasananya sudah berubah menjadi ramai kembali ya. Seperti itu ya guys. Baik, kita lanjut. Perbedaan suasana ya guys ya, perbedaan suasana hari raya di Indonesia dan di Malaysia ya guys ya. Dan ini bukan perbandingan mana yang baik atau mana yang buruk ya guys ya. bukan Cuman saya nak perbandingan, sedikit sharing suasananya yang di Indonesia dan di Malaysia ya guys ya. Pokoknya Ya, terima betul, kasih betul. semuanya sudah menonton video saya Alamnya sampai juga habis. cantik ya. Jalannya Jadi besar. ini video bukan membandingkan ya guys ya. Ingat, ini bukan Setuju Kak, membandingkan. setuju. Bukan membandingkan. Tapi saya hanya men-sharing video suasana yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Betul. Terima kasih betul, semuanya. betul. Dan demikian tadi video yang baru saja kita reaksi guys ya. Menarik ya, ini baru saya tahu bagaimana suasana terbaru saat Aidilfitri ya di kampung ya. Kita lihat di video ini terasa bagai di kampung-kampung yang masih asri, yang masih menjaga kebudayaan dan kelestariannya. Termasuk ada dilihat rumah-rumah yang sangat klasik ya, namun dipenuhi dengan lampu-lampu pelita tadi guys ya. Luar biasa lampu yang menghiasi sekitar rumah, jadi terlihat sangat cantik walaupun orangnya mungkin agak sepi ya guys ya, karena tadi dikatakan banyak yang pulang kampung. Tapi suasana kampung itu terlihat sangat hidup ya. Saya sangat senang melihat video ini guys ya. Suasana terbaru Aidilfitri ya, di mana di kampung-kampung tempat yang ada di Malaysia ya. Ternyata kalau dilihat dari Indonesia, bukan kita membanding-bandingkan, bukan kita membedakan mana yang lebih bagus atau yang tidak lebih bagus. Maksudnya bukan itu ya guys ya. Karena di setiap perayaan Hari Raya Aidilfitri, di semua negara itu selebrasinya pasti berbeda-beda. Karena tentu ada kebudayaan yang tidak diikuti oleh negara lain, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kalau di Indonesia berbeda, di Malaysia berbeda. Kalau di Indonesia tadi dikatakan bahwa sangat ramai di jalanan,
sangat jam ya, macet ya, karena banyak orang yang masih berbelanja hari atau baju lebaran ya guys, dan juga kue-kue lebaran. Karena memang itulah titik akhir di malam takbir ya, untuk orang sesibuk mungkin ya mempersiapkan hari esok di momen Idul Fitri ya, 1 Syawal seperti itu. Dan tadi saya udah janji guys, tadi saya juga janji kepada Anda, saya akan memperlihatkan bagaimana situasi di rumah saya itu bagaimana sih kalau Idul Fitri. Ini di sekitar rumah saya guys, paling jauh hanya 100 hingga 150 meter saja. Intinya memang ini situasi Idul Fitri di lingkungan rumah saya ya guys ya. Oke, kita saksikan video itu, ini dia. Ziarah kubur ya, ini lebaran hari ke-6 ya guys. Ya, Muara Uwai. Nah, jadi di hari raya ke-6 guys, itu orang-orang pada berkumpul ya untuk ziarah ke makam-makam ya terdekat ya, sambil mendoakan ini ya, jenazah ya. Dan ini juga PJ Bupati Kampar ya guys. Dan kalau di jalan raya itu biasanya ramai sekali orang ya, untuk bersiap pergi ya bersama-sama ke makam ya, untuk sama-sama mendoakan. Jadi setiap makam itu semua orang mendoakan guys. Jadi momen Idul Fitri itu memang seperti ini ya di tempat saya. Sangat ramai sekali orang. Bahkan orang-orang dari luar pun datang ya. Nah, jadi situasinya memang selalu tiap tahun seperti ini guys. Di momen hari Idul Fitri, tepatnya di hari raya ke-6. Nah, setelah mereka semua ke makam-makam untuk semua mendoakan di makam atau di kuburan, lalu berakhir di masjid guys. Nanti berakhir di masjid untuk makan dan bersilaturahim bersama. PJ Gubernur juga datang ya, Gubernur Riau. Nah ini guys, ini nggak jauh guys, ini nggak jauh dari rumah saya, mungkin hanya 100 meter saja. Nah, ini masjid di sekitar rumah saya guys ya. Nah, makan bersama di dalam masjid ya, yang sudah mungkin lelah ya berjalan kaki menuju ke makam-makam atau kuburan-kuburan ya guys. Lalu bersama-sama mereka pergi ke masjid menunaikan sholat dan juga makan di sana guys. Nah, begitulah guys ya, bagaimana selebrasi perayaan Hari Raya Idul Fitri di tempat saya ini, pas di lingkungan saya guys ya. Paling jauh hanya 150 meter saja. Dan memang guys ya, saya tidak mengistimewakan dimanapun tempat, karena situasi dimanapun negara itu berbeda ya. Bukan hanya negara guys, bahkan di tempat saya dan di tempat provinsi lain ya di Indonesia ini juga tidak sama ya bagaimana perayaan Hari Raya Idul Fitri. Intinya bagaimana memaknai hari raya itu, bagaimana kita mensyukuri dan rasa bahagia kita terhadap hari kemenangan hari Idul Fitri tersebut dengan berbagai cara yang halal, yang baik ya guys ya. Oke lah, demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap aku kepada Anda semua, aku mohon dimaafkan, dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.